kenapa sih Toyota ini hybrid bukan dari konvensional langsung ke electric vehicle. Dengan mobil hidrogen ini, mobil ini sudah dijual di Amerika dan di Jepang. Mudah-mudahan cepat diadaptasi ke Indonesia. Apa kendalanya? Charging stationnya ini sudah cukup berada di titik-titik yang krusial atau bagaimana? Jujur aja tidak seperti di negara lain yang rapi dan masif gitu ya, SPKLU ini ya. Di Jakarta udah banyak ya SPKLU ini. Tapi begitu mereka mudik ke luar Jakarta, akan menumpuk ketika nanti mereka mau nge-charge. Untuk charging stationnya memang sudah banyak, tapi kalau komunitas pasti kan sering mengadakan touring. Nah, pada saat touring apa kendalanya? Waktu ngecas, karena waktu ngecas itu ini ya, jadi kayak rebutan gitu loh Mbak. Iya. Sekarang saya berada di parkiran dan Autotech Podcast mau ke Toyota. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya ke kantor Toyota? Tentunya pasti penasaran kan? Yuk ikuti saya. Kita udah sampai nih di kantor Toyota, tepatnya di kantor Auto 2000. Ngapain sih Autotech kesini? Tentunya tak lain dan tak bukan untuk membahas mobil hybrid dari Toyota. Kira-kira apa saja sih kecanggihannya? Langsung saja kita akan temui narasumber yang ahli dalam bidangnya. Balik lagi di Autotech Podcast. Kali ini bersama saya Arlista Hadi, tentunya kita akan membahas mengenai teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Nah, Autotech kembali lagi nih membahas mengenai dunia roda 4. Sudah tahu dong, untuk mobil-mobil sekarang ini langsung beralih dari yang konvensional menuju ke electric vehicle ataupun mobil listrik. Nah, pastinya ada tantangan tersendiri mengenai baterainya seperti apa, perawatannya bagaimana, keawetan dari baterai itu seperti apa. Tentunya masing-masing punya tantangan dan juga strategi nih untuk mengemas mobil elektrik ini bisa diterima masyarakat. Tapi Toyota tentunya memiliki strategi tersendiri. Toyota tidak langsung beralih menjadi mobil elektrik penuh atau EV. Toyota justru membuka peluang masyarakat mengendarai hybrid. Nah, kira-kira kalau dari hybrid ini sendiri pastinya tantangannya beda dong. Langsung saja kita membahas dengan dua orang yang langsung ahli dalam bidangnya. Kita perkenalkan terlebih dahulu dengan Mas siapa dan siapa boleh? Halo, oke, saya Pilardi Ogi, saya Public Relations dari Toyota Astra Motor. Oke, biasanya dipanggil Mas Ogi ya. Mas Ogi, di sebelah Mas Ogi ada siapa? Halo, saya Siska, saya Ketua Harian Innova Community di Indonesia dan di ASEAN. Oke, biasanya dipanggil Tante Siska ya? Iya, betul. Oke, sekarang saya mau tanya langsung ke Mas Ogi. Mas Ogi, kenapa sih Toyota ini justru membuat strategi hybrid bukan dari konvensional langsung ke electric vehicle? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk Toyota itu kita dengan teknologi yang beragam. Kita sebut dengan multi pathway. Jadi tidak hanya kita dengan hybrid sebenarnya, jadi kita menawarkan juga ada plug-in hybrid dan juga mobil listrik. Dan yang juga akan kita masih develop
di Indonesia itu adalah mobil hidrogen. Nah, apa tuh? Nah, sebenarnya dengan pilihan ini kita ada yang inginnya kita bertahap memperkenalkan ke masyarakat gitu. Mobil hidrogen itu apa? Sebenarnya mobil fuel cell tapi dia tidak dicolok listrik, menggunakan reaksi hidrogen. Jadi kita isi dengan hidrogen, hidrogen itu akan menjadi daya listrik untuk menggerakkan roda. Hidrogen ini seperti apa? Sebenarnya bedanya dengan mobil listrik, hidrogen itu benar-benar emisinya zero. Alias emisinya dikeluarkan ada air dari hidrogen. Jadi kalau sekarang mobil listrik itu kita masih perlu untuk dicolok ke pembangkit listrik tenaga yang belum tentu sebenarnya adalah ramah lingkungan gitu ya, misalnya dari batu bara gitu. Kalau benar-benar hidrogen itu memang dari alam, jadi dari udara, dari air, kita coba untuk kompres ke dalam hidrogen cair dan kita put ke dalam mobil, dan itu hasilnya emisinya adalah bentuknya air. Nah, mobil ini sudah dijual di Amerika dan di Jepang. Mudah-mudahan cepat diadaptasi ke Indonesia. Kita sudah coba dengan mobil hidrogen ini, kita coba tes pre-fueling dan mobilnya ada di Karawang, di pabriknya Toyota Motor Manufacturing. Jadi sebenarnya sudah ada platformnya, mudah-mudahan bisa cepat diadopsi di Indonesia. Oke, semoga semakin cepat semakin baik, tapi kalau misalkan kita melihat untuk rata-rata nih otomotif di Indonesia ini, kalau hidrogen kayaknya masih beberapa tahun ke depan ya. Betul. Tapi untuk tahun ini kan banyak sekali tawaran-tawaran mobil hybrid A, hybrid B, mobil EV A, EV B. Nah, keunggulan dari mobil hybrid dari Toyota sendiri ini sebenarnya apa? Sebenarnya gini, balik lagi ke multi pathway ya. Jadi kenapa kita sebenarnya lebih fokus sekarang, terlihat lebih fokus di hybrid, itu karena kita pengen ada transisi. Jadi karena kita melihat yang pertama, orang Indonesia itu masih belum bisa berganti lifestyle ya. Betul. Kadang ya, jadi tidak cepat gitu. Memang harus ada, mereka cobain dulu hybrid, berharap ini menjadi jembatan nanti ke mobil-mobil listrik yang lainnya, seperti plug-in atau misalnya mobil listrik langsung. Jadi ini untuk merasakan dulu mobil yang ada sensasi elektrifikasi, mungkin mereka bisa pindah dari mobil yang tradisional ke mobil hybrid. Mereka bisa merasakan, oh mobil hybrid ternyata lebih irit ya, ternyata gitu. Terus emisinya juga lebih sedikit. Terus juga karena kita ada potongan pajak juga kan lebih murah jadinya mobilnya. Dan juga mobilnya tidak bising. Sebenarnya mereka merasakan itu dulu tanpa harus merubah lifestyle. Artinya tidak perlu nanti lupa colok di rumah, atau nanti mereka cari SPKLU yang sekarang belum banyak ya. Gitu. Yang kedua adalah menunggu infrastruktur di Indonesia juga semakin banyak dengan mobil listrik. Jadi kita kasih transisi itu karena sekarang jujur aja tidak seperti di negara lain yang rapi dan masif gitu ya SPKLU-nya. Kita masih juga cukup banyak butuh untuk menunggu infrastruktur ini. Walaupun kita sendiri sudah membuat SPKLU ini ya, mungkin dari Toyota sendiri hampir 117 titik di Indonesia, tapi kita merasakan kalau misalnya kita langsung dengan mobil listrik akan ada kesulitan di mana untuk nge-charge-nya seperti apa nanti di luaran. Beda dengan di Amerika, di Cina gitu, atau di Jepang yang sebenarnya SPKLU-nya udah lumayan cukup masif. Ini juga tanggung jawab dari ATPM juga untuk ensure sebenarnya customer itu setelah kita rilis mobilnya, mereka tetap nyaman gitu. Nah ini jadi tantangan juga nih buat kita nih, karena mobil kemarin kita coba ya beberapa tahun ini setelah rame itu ketika mudik misalnya ya. Mobil listrik dibawa di Jakarta udah banyak nih SPKLU gitu, tapi begitu mereka mudik ke luar Jakarta akan menumpuk ketika nanti mereka mau nge-charge gitu. Bahkan mobil-mobil Toyota SPKLU-nya punya Toyota di dealer-dealer kita pun kita buka untuk mobil merek lain jadinya. Jadi ini waktu ketika mudik kelihatan ternyata kita belum sesiap itu. Nah, berharap nanti kalau misalnya memang sudah infrastruktur di jalan, ekosistem juga kita udah mulai positif, pastinya kita akan mengeluarkan mobil-mobil listrik juga yang lebih beragam. Saat ini kita memang ada mobil listrik yang memang sudah akan diproduksi di Indonesia rencananya local production. Sudah mulai diproduksi di Indonesia. Betul, itu udah ada local production mengikuti dengan peraturan pemerintah dengan kadar TKDN yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita juga membangun ekosistem mobil listrik di sini supaya nanti masyarakat juga merasa mobil ternyata penggunaan mobil listrik juga tidak sulit ya gitu. Oke.